Yang saya taklimi Kiai Haji Maksum Maulani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar. Yang saya taklimi Agus Sauki Atfian Futaki MPD dan Ning Uswah Syauki MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar. Yang saya hormati seluruh asatidzah asrama Ar-Risalah dan tak lupa teman-teman yang saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rihlah dan seminar tahfidz pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyat yang salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Ustadzah Asrama Ar-Risalah kepada Ustadzah Fitria Ulfa SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama, wabil khusus kepada beliau Kiai Haji Maksum Maulani dan kepada beliau Kiai Haji Syauki Adfan Futaki MPD dan kepada beliau Ning Uswatun Hasanah MPD yang insya Allah akan memberikan mau'idhah hasanahnya atau motivasinya pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan yang sihah wal afiyah. Salawatullahi wassalamuh semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat. Yang ketiga kalinya kami mewakili jajaran Ustadzah Pembina Tahfidz Asrama Ar-Risalah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepengurusan keluarga Ahlul Bait Pondok Pesantren Al-Azhar yang mana telah berkenan memberikan waktu, tempat serta ilmunya pada pagi hari ini untuk membekali anak-anak dalam memotivasi membersamai Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang artinya pada firman Allah ini Allah telah memberikan kita perintah untuk rihlah atau berjalan di penjuru bumi untuk mencari ilmu dan untuk makan dari rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihin nusyur, yang mana dalam pencarian rihlah ini kita juga diperintahkan untuk membekali diri pulang ke akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan dengan seminar tahfidz oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar kepada Neng Uswah Syauqi MPD. Waktu dan tempat dihaturkan. Didampingi dengan oleh Ustadzah Fitria Ulfa SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak MC, saya ambil alih nggih. Ini saya tadi mendapatkan tugas dadakan untuk membersamai beliau dalam memotivasi sampean. Agar nopo? Biar sampai kalau kalian sungkan nanti tanya ke kula tak sampaikan. Ngoten. Ngoten nggih. Untuk selanjutnya langsung mawon kepada beliau ning uswatun hasanah memberikan motivasinya. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Abah Kiai Haji Maksum Maulani, kepada asatidz dari ustadzat ya dari Darul Ulum Asrama Ar-Risalah, dan juga adik-adik yang sangat kawula cintai dan semoga mencintai kula agar cinta kula tidak bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah matur nuwun rawuhipun di pagi hari ini berangkat jam 7 nggih. Oke, tasik ngantuk. Jam 7 lebih sedikit. Tasik ngantuk adik-adik. Oke, semoga kita tetap semangat nggih. Niki wau kula masak bakso nggih. Jadi nanti setelah seminar adik-adik bisa dahar bakso ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat kalian salam mugi-mugi senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik kelas pinten niki? Kelas 9. Oke, oh aliyah nggih. Alhamdulillah, kok kayak sih ini gitu, kayak tak kira masih SMP. Terbukti orang yang menghafal Quran itu awet muda mungkin ya. Wajahnya kelihatan lebih muda, yani seperti masih bocil-bocil. Adik-adik ada yang sampun dapat 10 juz? Enten ada yang sampai 20 juz? Sampun, ada yang sampai 35 juz. Limoni melbu apa iki? Melbu jus melon, jus duren. Ada yang sudah khotam? Tereng. Paling banyak 25 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dhisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diteruskan. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Loh, ini yang hafal katanya ada sampai 25 juz. Pripun niki? Ayo sing banter, semangat, sing banter. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, adik-adik, menghafal Al-Qur'an itu tidak mudah, apalagi untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman biologis yang berbeda. Tetapi menurut riset adik-adik, dan di kebanyakan di pondok pesantren itu, kalau ada tahfidz laki-laki dan perempuan, ya, yang sering lancar, yang dapat banyak dan cepat hafalannya itu justru perempuan. Padahal laki-laki tidak mengalami menstruasi, perempuan mengalami menstruasi. Perbedaannya secara biologis laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki memiliki pengalaman biologis hanya satu, yaitu berupa mengeluarkan sperma. Nah, itu pun dia mengeluarkan sperma, kemudian junub, ya, mandi junub. Setelah itu dia boleh membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Artinya ana al-laili wa atrafan nahar itu lebih banyak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi perempuan mengalami pengalaman biologis menstruasi. Berapa hari biasanya adik-adik? 7 hari, ada yang sampai 14 hari, seminggu sampai 2 minggu. Dan tidak boleh membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran yang ziyadah. Meskipun nanti di beberapa pesantren hukumnya bisa berubah-ubah, berbeda-beda. Ada salah satu pesantren ketika santrinya ini menstruasi tidak boleh ziyadah, tapi boleh murojaah. Ada yang berpendapat bahwa perempuan yang sedang menstruasi kemudian dia pada fase menghafalkan Al-Quran itu boleh ziyadah, boleh nambah hafalan. Ada yang berpendapat juga bahwa perempuan yang sedang menstruasi dan dia dalam fase menghafalkan Al-Quran ini tidak boleh ziyadah, tidak boleh murojaah, hanya boleh murojaahnya yang umi-umi, tahu ya, umi-umi, tidak sampai didengarkan suaranya, apalagi sampai tahu bahwa yang mendengarkan itu, oh ini bacaan Al-Quran ini yang dibaca. Tidak boleh sampai begitu. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang sedang menstruasi itu tidak ziyadah, tetapi boleh murojaah. Itu pun murojaahnya tidak boleh menggunakan pengeras suara, tapi boleh secara jelas membaca, boleh. Karena dikhawatirkan nanti kalau menghafalkan Al-Quran sedangkan dia dalam masa menstruasi atau nifas, ya, itu nanti semakin lupa. Nah, kalau orang yang hafal Al-Quran lalu kemudian sengaja untuk tidak membaca, pada akhirnya nanti lupa, dia berdosa. Lah, maka untuk menghindari agar kita tidak berdosa dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafalkan, baiknya di murojaah, boleh dengan suara yang keras, boleh disimakkan, artinya orang yang mendengar itu tahu bahwa ini adalah bacaan Al-Quran. Ada yang berpendapat juga bahwa orang yang hafal Al-Quran atau sedang dalam proses menghafalkan Al-Quran yang perempuan, dia tidak boleh ziyadah, tetapi dia boleh murojaah, tapi boleh juga dengan pengeras suara. Nah, berbeda-beda, hukumnya banyak sekali. Yang benar yang mana ini Ustazah? Benar semuanya, tergantung dari sanad keilmuan di mana yang diperbolehkan. Nah, di pesantren saya dulu, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Hubbil Quran Sidoresmo Surabaya, bunyai saya adalah Bunyai Hajah Mas Farohah Dimyati, Allah yarham. Beliau memperbolehkan santri menghafalkan Al-Quran ini ketika menstruasi boleh murojaah, kalau ziyadah tidak boleh.
boleh murojaah, boleh menggunakan pengeras suara dengan syarat yang lanyah, yang lancar. Jadi kalau bacaannya yang belum lancar, masih ngintip-ngintip, masih tanya, minta di spill sama temennya, minta di spoiler apa iki terusane lanjutannya apa, itu tidak boleh. Tapi kalau yang sudah lancar, ya lancar ngelontok di luar kepala, itu boleh. Yang menstruasi baca Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara dengan tujuan syiar. Nah, tetapi Pak Kiai saya tidak memperbolehkan santri lancar ataupun tidak lancar dalam hafalannya menggunakan pengeras suara. Hanya boleh umi-umi seperti orang yang sedang sholat. Nah, betapa ulama kita itu sangat luar biasa sekali merangkumkan berbagai hukum-hukum bagi perempuan yang sedang menghafalkan Al-Quran ketika dia mengalami pengalaman biologis berupa menstruasi. Lah kita sendiri juga merasakan ya adik-adik ya, kalau di Pondok Darul Ulum Ar-Risalah Ustazah, bagaimana santri yang menghafalkan Al-Quran ini murojaahnya, apakah umi-umi ataukah meskipun menstruasi tetap boleh ziyadah. Dan ini boleh loh, menstruasi ziyadah itu ada salah satu ulama yang memperbolehkan, cuma memang unpopular opinion, jadi tidak banyak dipakai di berbagai pesantren. Hanya dipakai di pesantren yang mengejar target tahfidz, seperti 60 hari hafal Al-Quran, hafal tok setoran tok, lanyah gak roh. Ustazah, bagaimana kalau di Darul Ulum? Jadi kebetulan kalau di Darul Ulum ini murojaahnya ketika haid karena waktunya terbatas. Oke. Jadi boleh murojaah saja. Boleh murojaah saja dengan pengeras suara, dengan suara yang jelas atau umi-umi? Disetorkan boleh. Oke. Tapi ya tidak pakai pengeras suara. Oke, berarti sama dengan yang di sini. Wah, kita satu perguruan, satu keilmuan. Oke, matur nuwun. Teman-teman, sedangkan perempuan ada menstruasi. Nanti kalau sudah menikah, ya kemudian hamil, ada yang namanya nifas. 60 hari, 40 hari sampai 60 hari, maka perempuan boleh murojaah yang telah dihafalkan. Lah, ini teman-teman, beratnya perempuan. Tapi uniknya perempuan itu justru cepat hafal. Mungkin karena dikejar target, maka dia sering-sering menghafalkan, sering-sering murojaah. Sedangkan laki-laki, dia tidak mengalami pengalaman biologis yang sampai harian, mingguan, bulanan. Dia hanya mengeluarkan sperma 10 menit. Setelah itu mandi, boleh lagi menghafalkan Al-Quran. Dan lagi kalau dia belum menikah, dia jarang sekali mengalami pengalaman biologis yang seperti ini. Tetapi justru laki-laki itu, ya ini berdasarkan riset ya, lebih lama daripada perempuan. Perempuan menghafalkan Al-Quran bisa 2-3 tahun sampai 5 tahun. Laki-laki membutuhkan waktu yang lebih panjang dari perempuan, padahal laki-laki tidak terpotong masa setoran ziyadah karena dia tidak mengalami menstruasi ataupun nifas. Lah inilah uniknya perempuan luar biasa. Nah, teman-teman kiat menghafalkan Al-Quran ya, kita di sini sama-sama belajar. Kulo tidak hendak menggurui panjenengan, tapi kita di sini sama-sama belajar. Nanti kita bisa sama-sama sharing. Next. Kunci dari menghafalkan Al-Quran. Teman-teman bisa angkat tangan, apa sih tujuan teman-teman menghafalkan Al-Quran? Yang sebelah sana satu saja. Apa sih niatnya teman-teman menghafalkan Al-Quran itu apa? Oh ya, biar jadi hafidhoh, nanti diundang kemana-mana gitu. Ayo, barangkali ada yang kepingin naik apa? Naik surga pakai buruk gitu. Oh. Monggo ayo. Teman-teman, apa niatnya teman-teman menghafalkan Al-Quran? Yang sebelah sini, sebelah kanan, apa tujuannya? Satu saja. Apa itu yang Mbak itu yang pakai kacamata coba? Apa tujuannya? Motivasinya, tujuannya apa? Menghafal Al-Quran?
Biar apa nih? Agar mendapatkan syafaat. Yang sebelah sini tujuannya apa sih menghafalkan Al-Quran? Biar apa nih? Oh, biar nanti bisa live streaming TikTok Khatmil Quran. Oh, biar nanti kelihatan keren baca Quran gak pakai lihat. Oh, biar nanti dapet jodoh yang ustadz. Wah, dapet jodoh Gus ben tipe mantu kiai yo. Gimana? Ada punya niat lain atau teman-teman menghafalkan Al-Quran karena suruhan orang tua? Ada? Ada di sini yang disuruh orang tuanya? Orang tuanya, "Nduk, apalno Quran po nduk, engko ben abah karo ibu, ayah ibu, bapak ibu, mama papa iki engko nek nanggone akhirat engko sampeyan hadiahi mahkota nggih ketika di surga kelak." Ada yang punya niat seperti itu? Teman-teman, apapun niatnya, nggih, entah nanti aku tak ngapalno Quran rek ben ketok keren. Gak apal Quran gak keren. Aku tak ngapalno Quran rek ben engko lek wis tuwek nek wis mripate gak ketok, paling tidak ingatanku iki sik melekat nanggone Al-Quran, sik iso tetep ngaji dalam keadaan apapun. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, bah longgo bah ngadeg bah sedang leha-leha lagi rebahan, aku tetap bisa membaca Al-Quran. Enaknya orang yang menghafalkan Al-Quran kecuali di kamar mandi kora-kora ambek deres, nyapu-nyapu ambek deres, ya ngomong anak karun deres lek sudah menikah, ya lek lanyah, nggih, lek durung lanyah iki repot, nggih. Apapun niatnya teman-teman, itu nanti insya Allah ketika teman-teman dalam prosesnya menghafalkan Al-Quran itu disertai dengan ghirah yang luar biasa, semangat yang luar biasa dalam menghafalkan, insya Allah Allah akan meluruskan niat teman-teman, akhirnya menjadi lillah. Yang awalnya lelah menghafalkan, lelah gak ono sing memvalidasi aku, wah, lelah ketika proses masih dipertanyakan oleh piro, lelah ketika perjalanan proses menghafalkan Al-Quran ono jubone berat sekali. Cobaane orang yang menghafalkan Al-Quran itu luar biasa berat. Nek wong wedok iku biasane cubone adalah atine dhewe ketika kecantol karo wong lanang. Wah, ini banyak sekali mbak-mbak itu seoleh 10 juz wis ono sing njaluk. Mbak-mbak seoleh seket mancik nang juz 1 wis dijodohno. Lah ono siket ngapalno alhamdulillah wis oleh 5 juz, ketemu cah-cah lanang lah kok moro-moro jatuh cinta, akhirnya mendistraksi sing liyane sing dikupi mek cintanya terus sampai tidak mempedulikan bagaimana Qur'annya. Cubone biasane lawan jenis Qur'an. Nah nek lanang cubone aras-arasen, males, pegel rek ngapalno Quran terus gak ono preine lah ini. Cubone wong lanang ngoten. Tapi kalau perempuan cubone ngoten niku. Nah, susah fokus kalau perempuan. Tapi apapun niatnya teman-teman, insya Allah selagi nang nggone pondok, selagi sik ono ustadzah iki sing galak-galak napa mboten niki ustadzah? Hah? Galak napa mboten? Loh, lek mboten galak niki justru tak kengken galak. Quran niku kudu kereng. Guru kula niku masya Allah, mungkin kalau sekarang itu nggak ada. Guru kula Quran itu riyen gelek nyemak. Nek zaman sakniki mboten pareng nggih, zaman riyen niku nek gak lanyah siap-siap nggawa teken nggih ya. Mboten digepukno ten gene larene karena wedok nggih. Diale nang ngene pinggire. Dados bunyai kula niku beto kayak penjalin ngoten niku ditok-tok-tok gak lanyah. Oh, lek ono arek ngomong ngobrol dipuwarani. Metu kon teko kene. Aku gak peduli kon. Meskipun yang mondok di pondoknya bunyai saya itu putrane kiai besar ya, meskipun anake jenderal, meskipun anake polisi, tapi lek bunyai kula niku memang galak. Orang yang
menyetorkan nggih, orang yang guru Quran itu biasanya galak. Nek gak ngono ngeremehno santri-santri ini. Dan ini nggak apa-apa, pokoknya nggak ada kekerasan nggih. Galak itu maksudnya apa? Duduk galak ngamuk ngilokno merendahkan, tidak. Galaknya adalah tegas. Nek wayahe setoran kudu setoran saiki lho, ayo setoran. Kita memang memperhatikan intelektual seseorang berbeda nggih. Ono sing mampu sedina iku setoran 3 lempir misalkan, setoran seprapat jus misalkan, tapi kudu tegas sesuai dengan standarnya, sesuai misalkan 1 hari 1 halaman, yo 1 halaman iku lek ono arek pewinter cerdas, aku lo isok setor wis pokoke ndang mari ndang wis, kudu tegas, kudu galak, enggak sedino sak halaman ae iku gawe jatahi murojaah. Lah ini maksudnya tegas itu ngoten, maksudnya galak iku tegas nggih, mboten kok ngomong kok bodoh ngono gak koyo ilah, ini enggak boleh, ini yang enggak boleh. Guru nggih, guru yang menyemak setoran Al-Qur'an tidak boleh membanding-bandingkan. Tapi kalau tegas boleh. Jangan sekali-kali ojo dibanding-banding nggih. Kok gak koyo cah iki pinter sedino iki tangi turu wis iso langsung setoran. Lah ini yang tidak boleh. Itu namanya merendahkan intelektual seseorang, karena intelektual seseorang itu berbeda. Yang penting tegas sesuai dengan target. Lah ngoten. Kembali lagi nggih. Pertama, kuncinya dalam menghafalkan Al-Quran tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama adalah niat. Apapun niatnya, tetapi insya Allah apa yang kita lakukan dalam proses menghafalkan Al-Quran adalah dengan niat melestarikan kalam ilahi. Kepingin lanya, itu adalah niat melestarikan kalam ilahi. Tetapi kita harus memperbaiki niat kita, nduk. Mungkin awalnya wis kepingin engko cek nyenengno bapak ibu, ya meskipun niat itu adalah tidak sepenuhnya tepat di dalam menghafalkan Al-Quran. Engko cek aku isok nguwai mahkota gawe wong tuaku, nyenengno wong tuaku, cek isok ngangkat derajate wong tuaku, cek aku engko isok dipek mantu wong sing top nek aku hafal Quran dan lain sebagainya. Apapun niatnya itu, maka pelan-pelan kita tata bahwa niat kita menghafalkan Al-Quran adalah untuk melestarikan kalam ilahi. Duk, lanyah iku hae Gusti Allah. Nggih. Cita-cita ngapalno Quran iku ben iso ana al-laili wa atrafan nahar. Nek ngapalno Quran otomatis dimurojaah terus. Itu niat yang utama, melestarikan kalam ilahi. Jangan sekali-kali aku kepingin duwe cita-cita lanyah. Cita-citane awak dhewe iki duduk lanyah. Tapi cita-citanya awak dewe adalah isok moco Quran terus. Ada salah satu bunyai di Jogja. Beliau ini sudah jadi bunyai, tapi beliau Qur'ane mboten lanyah, mboten lancar. Nggih. Sampai dia punya santri, Ustazah. Santrinya banyak. Tapi beliau ini biasanya awak dewe ngoten nggih, ya Allah sik rada kemaki ngoten nggih, nyemak iku gak atik ndelok Quran, gengsi ndelok Quran nggih. Gengsine opo kok disangkakno gak lanyah ambek santri ini. Sedangkan bunyai ini nggih, kula mboten menyebutkan namanya. Sedangkan bunyai ini, beliau itu nyemak santri itu dengan membaca Al-Qur'an. Dengan membaca bin nadhri, dengan tujuan melihat Al-Qur'an itu juga berpahala. Dan beliau ini belum lanyah bahkan sampai sepuh, tetapi beliau itu luar biasa, mboten izin babar blas njaluk disemakno santri ini. Mbak saman tak semak, nah saman kok nyemak aku keliru-keliru diilingno santri ini mboten izin. Ini loh sing dimaksud niat kita melestarikan kalam ilahi. Nah, jadi jangan merasa malu nggih, ngendikane Bunyai Hannah juga begitu, jangan merasa malu minta disemak kanten gene santri-santrine. Nah, ini ada salah satu kisah tentang niat di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Saya punya teman dulu di pondok pesantren nggih, namanya sebut saja namanya Mbak Nur. Mbak Nur ini mboten saged maca sing enak ngoten niku nggih, kaku maca Qur'ane. Ngapalno nggih uwangel, nyuwun sewu, memang IQ-nya memang beliau nggih intelektualnya nggih ngoten niku nggih standar lah. Mboten kados teman-teman lintune sing sedina iso setor sak halaman nggih, sedina iso murojaah 1/4 juz dan melancarkan beberapa ayat yang telah dihafalkan. Jadi Mbak Nur niki uwangel ngapalnoe. Sampai bunyai kula niku ngendikan, "Mbak Nur, sampean niku nek ngapalno kok koyok ulo mangan linggis ngono. Dadi lurus, gak ono lagu-lagune, gak ono irama-iramane ngoten." Suatu saat
beliau ini dia menghafalkan mondok itu 10 tahunan Ustazah. 10 tahun menghafalkan Al-Quran, bayangkan 10 tahun gawe 30 juz, Masya Allah. Kemudian Mbak Nur ini suatu saat sedang piket di depan pondok nyapu-nyapu. Nah waktu itu hari Jumat dengan ada beberapa teman yang lainnya, ada 3 orang yang bertugas nyapu-nyapu di depan. Lalu Mbak Nur ini melihat ada santri cah lanang liwat ngoten nggih. Terus tiba-tiba kok seneng ambek cah lanang iki, duwe rasa seneng. Wa alqaitu 'alaika mahabbatam minni walitusna'a 'ala aini. Cinta, perasaan suka, perasaan sayang, cinta nang lawan jenis itu alami, naluriah lah. Lalu kemudian Mbak Nur ini jatuh cinta kepada Kang ini, sebut saja namanya Joko. Nah, setelah Mbak Nur ini merasa seneng kesemsem karo cah lanang iki, melihat profiling biasa gitu ya, kita kan kepo ya sama orang yang kita cintai, jatuh cinta pada pandangan pertama terus mesti tekon-tekon iki cah iki santri India, oh tibanan santri ngarep depan pondok pas rotok mburi titik lah depan. Jadi tempat saya itu ada beberapa pesantren gitu, seperti Darul Ulum. Satu desa itu pesantrennya banyak gitu. Oh ternyata cah iku santri iki. Dan ternyata Kang iki pinter. Yo apal Quran. Wah, akhirnya dia fokus menghafalkan Al-Quran dengan niat untuk memantaskan diri buat Kang Joko. Aku mosok aku jari bunyai lek ngaji kaya ula mangan linggis, aku tak belajar ngaji dengan lagu sing merdu, dengan lagu sing enak, dilampahi terus ngapal no Quran terus sampai dalu. Ya Allah, demi cintaku kepada Kang Joko, ngaji terus ngapal no terus sampai bunyai kula iku heran, loh kok iso ya Nur ki kok moro-moro semangat ngapal no Quran sing awale gak patek semangat blas ngapal no Quran. Pun setelah itu ternyata gayung bersambut teman-teman, sampai dia ini ketika khotmil Quran kan 1 minggu sekali khotmil Quran, sampai dia ini ngedip jus. Aku maca jus iki yo wis tak lanyahno iki, wis tak hafalno temen, wis kaya arek-arek katene melok lomba, lek gak ngelok lomba gak deres. Dituwres ben engko suarane dirungokno liwat mic. Lah ngaji dia wis ngaji sak jus sak weneng. Ternyata gayung bersambut teman-teman. Jumat wayahe dekne piket nyapu-nyapu meneh ambek TP-TP. Nyapu-nyapu meneh berharap Kang Joko melihat dia. Mas yo gak kepingin lapo-lapo, yo gak kudu arep moro-moro Kang Joko aku seneng sampean mboten. Nggih mek kepingin wong lek seneng iku lak disawang tok lak wis bungang. Marem ya adik-adik nggih. Jenengan suka sama lawan jenis, suka sama kangkang nggih nanggone pondok seberang ngoten. Apa maneh waktu Jumatan iku kegantengan itu menambah 1000% ngono, sing biasae B aja ngono iku kok mari adus nggih koko putih-putih kok ganteng ketok wangi seweger ngono ya, Masya Allah auranya bercahaya cahaya ilahi mencorong wajahnya. Lah Jumat wayahe piket semangat nyapu-nyapu. Walah gayung bersambut adik-adik. Nopo? Kang niki maringi buku. Digawe Mbak niki wau, Mbak Nur niki wau. Diwai buku jerone ono surate. Kula tasih eling niku jenenge bukune novelnya Kang Apik, judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Novel. Nah, itu. Niku jerone enten surate. Surate niku nopo? Surate isine adalah menunjukkan kalau setiap Jumat aku melihatmu ngene zaman biyen gak ono nggih SMS. Jadi nggih surat-suratan. Mungkin sampai sekarang nggih surat-suratan nggih Ustaz nggih. Ojo ditiru rek. Surat-suratan. Dibuka itu Masya Allah di bunga. Masih gak ono jenenge. Tapi kan itu dikasihkan buku itu untuk si Mbak Nur ini. Seweneng tambah semangat. Dan itu berlangsung beberapa minggu. Tapi suratnya tidak selalu tiap minggu datang. Jadi dia itu seneng setiap minggu melihat lirik-lirikan. Lah seneng, ono rasa seneng. Dan itu menjadikan dia semangat untuk ngapalno Quran terus-terusan. Ngoten. Pada akhirnya kemudian si Mbak Nur ini nggih, ya ono koloni liwat, ono koloni gak liwat. Tapi memang dia ada ghiroh. Jadi niate dekne ngapalno Quran iku ya apa? Ben memantaskan diri untuk laki-laki yang dia cintai. Mbak-mbak yuk gak apa-apa beke ngono iku nggih.
Aku tak ngapal norek untuk memantaskan diri kepada cah seberang kai sing nang pondok kai ngoten. Mboten napa-napa. Lalu kemudian setelah itu Mbak Nur nggih ada tasmian nggih, biasanya lah ngapalno Quran lenten tasmian. Tasmian 1 jusan, 5 jusan, 10 jusan, 15 jusan sampai 30 juz. Nah, sampai pada si Mbak Nur ini sudah tasmian nggih, injury time mau 30 juz. Dan dia sudah siap-siap ngoten nggih, siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk menyambut cintanya, katene diomongno, katene nembusi ngomong nanggone wong tuane curhat dan lain sebagainya. Lalu pada suatu Jumat lagi ya datang lagi ya si Kang ini, Kang Joko ini bukan nama sebenarnya. Kang Joko ini lewat di depan pondok. Dan seperti biasa Mbak Nur ini nggih mlaku mbek nyapu-nyapu nggih, dan dia mendapatkan 1 surat lagi. Ya, saweneng nggih, Masya Allah, bunga. Apalagi ketika cintanya ini nopo diterima. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, suweneng. Ketika itu dibuka suratnya dan seperti biasa nggih, tulisannya Kang Joko itu selalu membuat Mbak Nur ini bahagia nggih. Nek zaman biyen nggih iki aman teko keamanan nih. Lalu setelah itu bunyai kula keamanannya lebih ketat lagi. Setelah konangan si Mbak Nur ini surat-suratan. Ketika dibuka Masya Allah, boom, kaget. Koyok disamber petir si Mbak Nur iki. Karena apa? Ternyata surat yang setiap minggu dikirim oleh Kang Joko itu bukan buat Mbak Nur, tetapi buat Mbak Vida, koncone sing ngewangi dekne nyapu-nyapu pikete podo-podo dino Jumate. Tujuane Kang Joko niki wau ngirim surat nggih dan buku apa kok diwehno nanggone Mbak Nur, karepane iku tek diwehno Vida, tapi jebulane Mbak Nur ngerasa iku surat digawe awake dhewe. Dan itu si Kang Joko dalam suratnya itu berusaha nembung nanggone Vida ketika nanti dia sudah lulus di pondok pesantren, rencanai mau meminta si Vida ini. Dan tahu sendiri ya Mbak Nur, Masya Allah, dengan effortnya dia berusaha yang seperti itu, nangis jerit-jerit, merasa cintanya ditolak dan merasa perasaannya tidak divalidasi. Akhirnya kula puk-puk beberapa hari nangis sampai nggak mau menyentuh Quran sama sekali, gak gelem blas ndemok Quran. Akhirnya nopo pun beberapa hari sampai 1 minggu kemudian si Mbak Nur tak takoi, ya opo Mbak pean wis enakan ta, sik nggak mau diajak ngomong. Pun sampai pada beberapa hari, kula lupa beberapa hari itu hampir 1 bulan koyok gondok, gak gelem lelok Quran blas, gak gelem maca Quran blas. Lalu setelah itu Mbak Nur tiba-tiba mengambil wudhu, ngaji, deres, ambek ngapalno Quran ngambek deres, aku sampai kudu nangis eling. Deres terus. Lalu perubahannya yang luar biasa, tak tanya, "Saman kok moro-moro ngene Mbak, ana apa?" gitu. Ternyata dia saya memang tidak mendapatkan cintanya Kang Joko, tetapi wasilah dari Kang Joko saya mendapatkan cintanya Allah, dan saya mendapatkan 30 juz Al-Quran yang saya pertahankan selama 10 tahun saya menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Berarti nopo? Niat ikut pasti, apapun niatnya adik-adik nggih. Jadi adik jangan merasa, oh niatku kurang tepak iki, niatku kok aku gurung apal-apal ae ngapalno juz 3 juz 17 juz 19 kok uangnya lega lanyah-lanyah. Apa niatku kurang apik? Mboten. Itu memang Allah menghendaki panjenengan lebih dekat dengan Gusti Allah. Ngaten nggih. Dan yang kedua nopo? Manajemen waktu adik-adik. Lah niki kalau kita di pesantren itu mudah nggih, karena ada ustadzah-ustadzah yang bisa untuk
mengkondisikan panjenengan habis subuh, habis maghrib, habis isya. Lah ini kan ada waktu-waktu untuk teman-teman bisa memanage waktu. Tinggal teman-teman mengikuti alur dari tatib di pesantren. Oke, berapa standarnya sehari, store berapa minimalnya lah. Kemudian istiqomah. Oke. Banyak sekali pesantren-pesantren hafalan Al-Quran itu yang menjanjikan 3 tahun hafal 30 juz. Ada yang menjanjikan bahkan 40 hari hafal 30 juz. Ada yang menjanjikan 60 hari hafal 30 juz. Ada yang menjanjikan 3 bulan hafal 30 juz. Nyuwun sewu, itu tidak ada di pesantren salaf yang menggunakan metode murojaah di dalam setoran Al-Quran. Jadi memang menghafalkan Al-Quran tidak bisa singkat. Bisa singkat ya, sehari saya punya adik sepupu itu yang dia mengikuti target menghafalkan Al-Quran selama 3 bulan khatam 30 juz. Dia mengikuti dengan biaya yang fantastis. Biayanya 11 juta untuk bisa hafal 30 juz selama 3 bulan. Nah, jadi tidak mungkin, mustahil nggih, pondok pesantren itu menjanjikan waktu yang singkat untuk teman-teman bisa hafal. Bisa hafal nggih, sehari setoran dulu adik kula itu 1 hari itu 1 juz. 1 hari setoran 1 juz. Dan waktu haid itu boleh untuk ziyadah, untuk nambah setoran. Tapi setelah kula tanya bagaimana sistem murojaahnya, tidak ada murojaah. Jadi 1 hari habis subuh setoran 2 lembar atau 4 halaman. Habis zuhur 4 halaman, habis asar 4 halaman, habis maghrib 4 halaman, sampai habis isya juga 4 halaman. 1 hari 1 juz. Ngoten. Setelah itu besoknya juz 2. Nah, otomatis yang juz 1 tidak di murojaah, ya enggak hafal. Oke. Makanya kita patut untuk waspada nggih dengan pesantren-pesantren yang menyediakan hafalan Al-Quran dengan fast track, dengan cara yang cepat bisa hafal, tetapi tidak di murojaah. Ada contoh satu lagi pesantren, jadi saya itu meneliti beberapa pesantren Ustazah yang ada saya itu penasaran, kok iso sih pondok itu 6 bulan hafal Al-Quran. Ada salah satu pesantren di Surabaya juga yang menjanjikan 6 bulan bisa hafal Al-Quran 30 juz. Nanti setelah hafal 30 juz, kurun waktu 6 bulan dikirim ke Turki untuk mondok beberapa hari di sana, setoran kepada syekh gitu, dengan biaya yang juga fantastis. Lalu kemudian kulo meneliti waktu itu dengan bunyai saya itu juga meneliti pesantren itu. Ternyata di situ yang dihafalkan, kalau juz 1 dihafalkan 1/4 awal, juz 2 dihafalkan yang setengah itu, setengah, 1/4, setengah. Kemudian yang juz 3 dan juga juz-juz yang masyhur saja, seperti Al-Kahfi, Al-Mulk, Maryam, Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, itu saja ternyata. Tetapi di dalam flyer, di dalam promosinya pesantren itu menjanjikan 30 juz hafal Al-Quran. Lah ini kan dalam tanda kutip adalah sebuah kebohongan yang digalakkan oleh pesantren-pesantren untuk meraup keuntungan yang fantastis. Ya itu tadi ada biaya sekian belas juta, puluhan juta. Lah ketika di wisuda, coba itu disuruh membaca juz berapa dia tidak akan bisa membaca, kecuali memang ada orang-orang tertentu yang bisa menghafalkan dengan cepat. Tapi tidak mungkin dengan seajaib apapun metodenya. Yang paling tepat adalah metode apapun metodenya nggih, yang paling tepat adalah yang ada murojaahnya, sing ono ndrese. Makanya kita itu juga harus semangat ziyadah, semangat nambah, diiringi dengan semangat untuk murojaah. Gak cuma gopo kepingin dang oleh akeh, gopo ndang khatam Quran, tapi tidak diiringi dengan murojaah. Lah ini mboten pareng. Istiqomah murojaah. Next. Nah, selain itu teman-teman, bacaan Al-Quran itu ada 7, sebenarnya ada 8 nggih, 9 bahkan, yang tapi kalau rangkum menjadi 7. Yang pertama ada tajwid ilmi dan juga tajwid amali.
tajwid harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai, itu saya pernah mendengar di pesantren juga, pesantren ya bukan pesantren, yang menjanjikan hafal cepat itu tadi, dia membacanya itu lagunya enak, tetapi tajwidnya pincang gitu. Jangan sampai kita ini lagu mengikuti, jangan sampai bacaan Al-Quran mengikuti lagu kita. Tapi lagu kita dalam menghafalkan Al-Quran itu mengikuti tajwid ilmi dan tajwid amali. Amali apa? Aplikasinya. Nah, harus paham ini. Nun sukun bertemu dengan hamzah bacaannya apa? Itu tajwid ilmi. Tapi nun sukun bertemu dengan hamzah dibaca jelas, itu amalinya. Nah, tajwid. Kemudian fasohah. Apa bedanya fasohah dengan tajwid? Kalau fasohah itu kefasihan. Kalau shod ya dibaca shod, sin dibaca sin, jangan dicampur-campur, sin, shin, sa. Lah ini sin jangan sampai dibaca shin. La in syakartum la azidannakum. Nah, apabila kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau shin tidak fasih dibaca sin, jadi huruf sin, jadi apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mabuk, loh, beda satu huruf, beda harokat itu mengubah makna. Maka kita harus menerapkan bacaan Al-Quran itu yang fasih, fasohah. Ya, jangan sampai ada salah satu huruf saja, kecuali memang yang lagi belajaran, ya, kecuali memang yang baru mengenal huruf-huruf Al-Quran. Lah, diusahakan harus fasih. Kemudian tilawah, bacaan Al-Quran itu tilawah ben gak koyok ngendikane bunyai kula, ulo mangan lengges, lagune lurus, amma yatasaalun anin nabail azim. Jadi iki sik ono lagune titik ya. Ya apa iki carane ngaji gak ono lagune. Jadi hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian yang indah. Zayyinul Quran bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian yang indah. Jadi ada meliuk-meliuknya. Kalau mat wajib mutasil itu bagaimana gerakannya, gelombangnya agar bisa meliuk-liuk. Nah, cengkoknya bagaimana. Ini tilawah. Kenapa? Karena Al-Quran itu didengarkan saja itu sudah berpahala. Apalagi ketika seseorang itu yang mendengarkan Al-Quran dengan khozian, nyaman, nikmat, itulah tilawah. Kemudian makhraj. Makhraj ini juga penting ya teman-teman. Jadi tempat keluarnya huruf, lah itu juga penting untuk kita perhatikan. Lalu tartil, jangan cepet-cepet. Ada memang bacaan Al-Quran itu disebut hadar atau bacaan Al-Quran yang cepat. Tetapi tajwidnya harus tepat. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu warotilil Quran atau rutila, dengan kalem-kalem, step by step, ngoten nggih, dibaca dengan penuh penghayatan. Nah, gitu. Kemudian tanghim. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, lagune. Nggih, enggak apa-apa, iramanya yang enak sehingga orang mendengarkan itu nyaman, betah gitu ya. Kalau kita teman-teman ini biasanya kalau puasa itu kan ada yang ini nggih, ngapal apa yang mic di mic itu nggih, yang ada di mic itu biasanya kan suaranya keras. Nah, suaranya di mic itu itu kan teman-teman kalau mendengarkan suara di mic, kalau suaranya itu nggak enak didengarkan, teman-teman males ya. Ada di masjid atau di musola itu ada yang ngaji, yang tadarus, ya itu ya. Biasanya itu kan kalau suaranya nggak enak, aduh, bikin bising gitu. Tapi kalau suaranya enak, lantunan nadanya juga indah, itu kita betah ketika mendengarkan. Lah ini pentingnya kita juga punya tanggung jawab terhadap kuping-kuping orang lain yang mendengarkan kita. Nggak apa-apa suaranya nggak enak, yang penting ada nadanya. Suaraku ya nggak enak loh. Okay. Tapi kan yang penting bagaimana ketika melantunkan Al-Quran itu dengan sebaik-baik bacaan. Nah itu. Kemudian gharib. Gharib ini yang kita kenal, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha bi'salismu dan lain sebagainya. Mungkin yang kita kenal gharib itu adalah itu. Dawuhnya guru saya Kiai Haji Saifuddin, gharib itu adalah seluruh bacaan Al-Quran.
Jadi tidak hanya kepada ayat-ayat yang unik-unik, ayat-ayat yang lain daripada yang lain, tidak. Waqila man roq. Jadi tidak hanya ayat-ayat itu saja, khusus itu saja, tetapi gharib itu berada di seluruh ayat Al-Quran. Makanya kita harus hati-hati. Nanti ini yang gharib harus hati-hati bacanya seperti ini. Nanti pada ayat yang lain nggak hati-hati lah. Ini dawuhnya guru saya bahwa gharib itu ada pada seluruh ayat Al-Quran. Next. Lalu teman-teman, siapa saja sih yang bisa menghafal tanpa batas usia? Nggih, guruku banyak ya. Guru saya, Bu Nyaidah Mojogeneng itu menghafalkan Al-Quran itu ketika sudah menikah dan punya anak satu. Ngaten. Setorannya kepada Gus Biri Garwoni. Jadi ya ngomong ambek dulang sama ngapalno Quran nggih. Ini ustadzah-ustadzah di sini yang sudah punya anak nggih, tidak mengurungkan untuk menambah atau memurojaah atau melanyahkan lebih lanyah lagi sampai ngelontok sambil ngomong anak, sambil ngeladeni bojone nggih, masih bisa, sambil ngajar, sambil nyimak setoran, masih bisa tanpa batas usia. Bunyai saya, bunyai Mas Faroha itu juga begitu, menikah dulu baru kemudian menghafalkan Al-Quran. Jadi tidak harus dimulai di usia yang belia. Justru di usia yang belia itu masih belum pas untuk menghafalkan, karena dikhawatirkan nanti bosan dan lain sebagainya. Ini menurut pendapat beberapa ulama nggih. Saya sendiri menghafalkan Al-Quran kelas 3 aliyah, kurun waktu 5 tahun. Dan itu kuliah itu juga saya masih menghafalkan Al-Quran kelas 3 nggih, baru menghafalkan dapat 14 juz. Kemudian itu masih bisa fokus ya 1 tahun, karena maksudnya sekolahnya itu juga siang, jadi bisa full pagi untuk menghafalkan, malam juga diniyah ngoten nggih, meskipun tidak begitu banyak, nggak kayak di pesantren yang tidak ada tahfidnya. Biasanya pesantren itu kalau ada tahfidnya kitabnya berkurang, dan memang itu yang baik, jadi bisa fokus. Kalau kitab ya kitab, kalau Quran ya Quran. Nah kalau saya dulu kitab dulu, mulai dari MI ya, kemudian sampai MTS aliyah, baru kemudian aliyah kelas 3 baru mengambil Al-Quran. Itu pun juga lama karena disambi dengan kuliah, dan harus ada salah satu yang ya saya menyadari ya, intelektual saya itu aku gak piro-piro cerdas rek. Mungkin kalau teman-teman bisa ya, yo sekolah, yo ngapalno Quran, yo diniyah. Tapi kalau saya tidak bisa, jadi harus ada yang dikalahkan. Waktu itu yang saya kalahkan juga kuliahnya, sering nggak masuk, sering absen dan lain sebagainya karena menghafalkan Al-Quran itu. Nah intinya apa? Menghafalkan Al-Quran tanpa batas usia, mau kecil, mau besar, mau tua. Saya punya saudara usia 40 tahun. Ketika itu putranya teman saya namanya Ning Titin itu diwisuda Quran, hufat 30 juz ngoten. Wisudanya itu masih atasan saya, masih senior saya. Lah bapaknya ini usianya 40 tahun. Karena dia melihat anaknya seneng delok anaknya deres, suarane enak. Lah ini memancing bapaknya kepingin ngapalno Quran. Bayangkan bapak-bapak usia 40 tahun menghafalkan Al-Quran. Dia pekerjaannya ini jualan STMJ teman-teman di pasar. Itu di samping ngapalno Quran 2 tahun hafal. Jadi bapak ini ya, Yai Hasan namanya, beliau kiai tapi ya jualan gitu. Emangnya nggak boleh ya kiai jualan? Boleh, bagus malahan. Jadi ketika beliau ini menghafalkan Al-Quran di samping ambek dodolan. Ketika sudah khotam dan lancar, beliau lek ngedoli STMJ gitu sama deres Quran. Wah luar biasa. Padahal awal mulai menghafalkan Al-Quran usia 40 tahun. Bisa, tergantung dari girohnya. Nah, ya makanya Buya saya dulu seneng banget ngajak, ayo minum STMJ yuk, sekalian dolek barokah. Next. Nah ini teman-teman, adab menghafalkan Al-Quran. Adab menghafalkan ya, bukan adab ketika sudah hafal Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita proses menghafalkan Al-Quran, kita menerapkan adab. Yang pertama harus memiliki akhlak yang baik. Berbeda, jangan samakan dengan yang lain. Kalau teman-teman yang lain, oh bisa santai-santai ya,
bisa leha-leha. Kalau kita berbeda, harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian hamilul Quran itu harus tawadhu. Ya, tawadhu itu bukan aku nanti nggak mau khotmil Quran di hadapan orang banyak ben tawadhu. Enggak seperti itu. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu senantiasa memurojaah Al-Qur'annya, baik dalam waktu yang sepi maupun waktu yang ramai. Makanya teman-teman kalau menghafalkan Al-Qur'an ya biasakan untuk tidak dengan memejamkan mata atau dengan menutup telinga. Ini tips nggih. Jadi ketika menghafalkan Al-Qur'an jangan dengan memejamkan mata atau menutup telinga. Meskipun itu tujuannya teman-teman untuk menambah konsentrasi, bisa fokus. Tetapi usahakan, biasakan maca Quran, menghafalkan Al-Qur'an itu dalam keadaan mata terbuka, baik ada orang ataupun tidak ada orang, teman-teman dadanya tetap ada Al-Qur'an. Di sanubarinya tetap ada Al-Qur'an. Ini tujuannya. Makanya bunyai saya dulu itu nggak suka kalau ada anak yang menghafalkan sama merem. Ada teman ada yang merem ya, biar konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd gitu ya. Saya merem ya. Lah ini dibuka mawon. Lah ini untuk mengajari kita agar terbiasa dengan Al-Qur'an, baik ada orang maupun tidak ada orang, karena Allah selalu hadir bersama kita. Itu. Dan kemudian hamilul Quran tidak boleh menggunakan hafalannya sebagai pekerjaan. Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bih. Artinya apa teman-teman? Tidak boleh ada niat. Ya, aku ngapalno Quran ben engko diundangi, aku gak kerja soro-soro, aku lek ngaji pasti engko dibayari lah, tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah hafal Al-Qur'an kemudian diundang untuk memberikan motivasi, contohnya nggih kayak kula temriki, kemudian misalkan diundang untuk khotmil Quran, diundang untuk mengikuti lomba musabaqah hifdzil Quran, niatnya dijaga. Bukan dapat hadiah, bukan biar dapat juara satu, tapi untuk memurojaah, biar untuk Al-Qur'an senantiasa ada di dada kita. Jangan sampai nanti mari ngono, mari khotmil Quran, aku diamplopi piro ya lah, ini yang tidak boleh. Wala ta'kulubi. Jangan jadikan Al-Qur'an sebagai pekerjaan kita. Next. Lalu kemudian hamilul Quran harus memurojaah terus seperti tadi yang saya sampaikan. Okay? Tujuan kita menghafalkan Al-Quran itu ben diteres terus, duduk ben lanyah. Okay? Lanyah itu bonus. Makanya ada bunyai tadi yang meskipun sudah bertahun-tahun dereng dikersake lanyah, itu berarti Gusti Allah semakin sayang ambek panjenengan. Nggih, nek sampean ngrasa kok aku gak lanyah-lanyah, berarti Gusti Allah iku suwayang karo jenengan. Karena apa? Ben gak mandek oleh deres. Tapi jangan sampai wis gak lanyah-lanyah, wis males aku lah. Jangan sampai akhirnya gak moco maneh. Sakit hati aku ambek jus iki. Sakit hati aku ambek jus 29 gak lanyah-lanyah, tak tinggal lah wis lah. Ini justru semakin memicu kita di dalam memurojaah terus-menerus. Hamilul Quran tidak boleh dengan sengaja tidak memurojaah atau melupakan hafalnya seperti yang saya sampaikan, makanya hukumnya ada banyak dan benar semua, nggak ada yang nggak benar, semuanya benar, yang nggak benar itu kita. Kemudian hamilul Quran sebagaimana orang yang hamil, kenapa disebutnya bukan hafid? Sebenarnya lebih tepat adalah hamil. Kalau hafid itu biasanya disematkan untuk orang-orang yang hafal hadis. Tapi kalau orang yang hafal Al-Quran itu namanya hamil, hamilul Quran. Karena diumpamakan orang yang hamil itu pasti selalu menjaga kandungannya, makan yang baik-baik, dijaga kondisinya biar enggak kecapean lah. Ini. Maka hamilul Quran harus senantiasa menjaga hafalannya. Hamilul Quran itu hamil terus-terusan, gak ono lahirane. Makanya dijaga terus-menerus. Kalau anak itu di perut, di rahim, tapi kalau Al-Quran itu di dada. Tapi kita menyebutnya hamilul Quran agar kita menjaga hafalan Al-Quran kita secara terus-menerus. Next. Ya, ingat ya, rubba qari'in minal Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Kita ini yang perlu kita
sampaikan nggih, perlu kalau sampaikan bahwa kita membaca Al-Qur'an, kita menghafalkan Al-Qur'an, kita dikersake Gusti Allah untuk ada di pesantren tahfidz untuk menghafalkan Al-Qur'an, itu bukan karena kita, bukan karena orang tua kita, itu semuanya adalah karena ridhonya Gusti Allah. Ya Allah, kula gak popo panjenengan paringi lanyahe kapan, lancare kapan ya Allah, sing penting kula niki murojaah terus. Karena rubba qari'in minal Qur'an, banyak orang yang membaca Quran tapi pada akhirnya wal Quran yal'anuh. Ternyata Al-Qur'an ketika nanti di akhirat menuntut kita. Kita sudah membawa pahala kita ketika di hari akhir, hari kiamat, ya, kita di padang mahsyar, kemudian kita membawa beberapa pahala, kita membawa ember, tapi embernya bocor. Ya, ketika kita mempersembahkan lo habis. Al-Qur'an menuntut kita. Halah, kowe mbiyen maca Quran digawe live streaming nang YouTube ben oleh AdSense YouTube. Halah, kowe kepingin maca Quran, kepingin ngapalno Quran, biyen digawe cek ben dipek mantu iki iya sih. Halah, alasanmu lah. Quran akan menuntut kita. Makanya ketika proses menghafalkan Al-Quran, niatnya juga ditata hanya meminta ridhonya Gusti Allah. Adapun ketika nanti kita bisa memberikan mahkota untuk orang tua kita, kita bisa masuk surga, bisa memberikan syafaat dengan wasilah hafalan Al-Quran untuk mengambil orang-orang yang kita cintai, kita ambil untuk kita bersama-sama di dalam surga. Itu adalah bonus nanti. Yang terpenting adalah ridhonya Gusti Allah. Sudah tidak ada yang lain lagi. Makanya teman-teman ketika membaca Al-Quran itu biasanya juga difatihai ayat-ayat Al-Quran, ya, ila ruhi ayatil Quran lah, itu dibaca lillahi ta'ala al-fatihah, hanya untuk Allah, sebelum ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, untuk meraih ridhonya Gusti Allah. Ngaten. Guru saya Mbah Yai Mas Duki itu pernah menyampaikan, wong nek ngapalno Quran atau ada orang, jangankan yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mendengarkan bacaannya Al-Quran ketika khatmil Quran, ya, itu dia akan terbebas dari siksa api neraka, fa insyaallah masuk surga. Lalu guru saya ditanya oleh sesama santri, Pak Yai, kalau ada orang yang gak sholat, kemudian dia ini juga gak zakat, orangnya elek lah, orang yang fasik, tapi dia seneng sama Al-Quran, seneng mendengarkan orang membaca Al-Quran, apakah dia ini termasuk yang panjenengan sebutkan ini tadi, ya, bebas dari siksa api neraka? Dawuhnya Mbah Yai Mas Duki, lho ya tetep mlebu neraka, maksudnya piye, gak sembayang kok njaluk mlebu surga, tetep mlebu neraka, wong fasik mlebu neraka. Tetapi barokah dari dia mendengarkan tok bacaan Al-Quran, dia meskipun ditaruh di neraka, dia tidak merasa kepanasan. Loh, dawuh dari Mbah Yai Mas Duki Pondok Perak. Nah, ini kita ambil kesimpulan, ya Allah, ngerungokno tok lho nggih, ganjarane koyok ngono. Ya mlebu neraka wong piye gak sembayang, ya nyemplung neraka, tapi gak ngerasakno panas. Lah, ini next. Ini yang terakhir nggih. Doa kita biasanya nopo setelah membaca Al-Qur'an nggih, doa tilawah. Allahumma rohamna bil Quran, ngoten nggih. Monggo niki terakhir nggih dari sesi ini, kita baca bareng-bareng doa tilawah. Doa ini sangat dalam sekali, ya. Ini tujuan kita menghafal. Ana al-laili wa atrafan nahar. Hanya ini sebenarnya yang paling inti dari doa tilawah adalah membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Monggo sareng-sareng.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi kalau membacanya disesuaikan dengan tajwidnya. Nah ini kan kita lagu, lagunya mengikuti tajwid. Kalau ulangi nggih. Allahumma rahamna bil Qur'an. Yang panjang anya. Waj'alhu lana imaman wa nurau. Tadi sempat ada yang wahudala. Ini karena wahudau haknya pendek, wahudau warahmah. Bisa kan lagu menyesuaikan dengan tajwid. Allahumma dzakkirna minhuma. Bisa kan? Sama kan dengan minhuma. Tapi kan itu jadi panjang. Minhuma delewer. Kita samakan dengan tajwidnya. Minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa langsung ana al-laili wa atrafan nahar. Biasanya nek tebeki wa atara. Lah kan padahal pendek. Wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ngoten nggih. Jadi yang panjang kita panjangkan, yang pendek ya kita pendekkan. Meskipun nggih ten gene tiba nanggone donga tidak berlaku tajwid, tapi alangkah baiknya nggih meskipun ini doa tilawah tapi diperkenankan juga tajwidnya dimasukkan. Itu maksud kula ngoten nggih. Diulangi lagi mau doa niku wau. Doa tilawah yang sesuai dengan panjang pendeknya, yang sesuai dengan tajwidnya. Monggo. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mat arid lid sukun panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi Masya Allah daging semua nggih, yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, ngampun teneng sebelumnya, ini ada sedikit problem yang terjadi di, bukan problem nggih, tantangan bagi kita di asrama Arisalah ini. Karena apa? Basic dari asrama Arisalah kan pondok modern yang mana sekolah formalnya full day. Terus setorannya itu cuman 1 waktu mawon.
Nah, ini bagaimana cara anak-anak membagi waktu yang tepat dalam mengemban agar jalan semuanya. Kan setorannya cuman mantun subuh mawon, jadi mantun subuh niku setorannya nggih murojaah, nggih hafal, nggih nambah di situ. Nggih, dua-dua nggih. Oke, memang kalau tadi menyampaikan bahwa ketika kita menghafalkan Al-Quran itu harus fokus. Oke, kalau misalkan ya di pesantren itu ya ngapal Al-Quran tok, nggak disambi sekolah. Cuma kan kita tidak bisa, nggih, karena kita juga harus mengejar ilmu dengan disiplin ilmu yang lain seperti ilmu yang ada di sekolah ya, sekolah formal. Tapi tidak apa-apa. Yang pertama nggih, untuk bagaimana caranya kita ini tetap bisa menghafalkan dengan istiqomah dan juga mungkin target jangan terlalu banyak. Makanya jangan sekali-kali menjanjikan kepada wali santri atau santri atau menjanjikan kepada publik khalayak ketika kita ini menyebar brosur, itu kita menjanjikan 3 tahun atau 6 tahun lulus 30 juz. Nah, tapi kita harus punya target. Tidak boleh sesumbar, tapi wajib punya target. Nah, umumnya di beberapa pesantren salaf ataupun pesantren yang ya juga ada sekolahnya, itu satu hari setorannya hanya 1 halaman. Hanya 1 halaman. Nah, ini juga disesuaikan dengan intelektualnya. 1 halaman itu maksimal. Kalau tidak bisa 1 halaman, bisa setengah halaman. Jadi 1 halaman dibagi 2. Dan yang terpenting bukan quantity, tetapi quality. Yang penting bukan banyaknya jumlah yang disetorkan, tetapi kualitas dari yang telah disetorkan. Ini aliyah ya, SMP, SMA, ya 6 tahun. 6 tahun itu bisa loh 1 hari 1 halaman itu bisa. Ini juga ada diniyahnya juga kan. Lah ini biasanya memang tantangannya seperti itu, dan ada salah satu yang tidak mungkin kita raih dua-duanya. Quran oleh, kitab oleh itu ya ada, cuma tidak semua orang bisa melampaui hal itu. Kita juga menyadari ya bagaimana pengalaman kita dahulu. Jadi bisa disiasati, ada target yang harus disetorkan. Itu 1 hari 1,5 sampai 1 halaman, dan tidak diperbolehkan ustazah nambah kalau yang telah disetorkan belum lancar. Gitu. Jadi bisa 1 hari 1,5 halaman atau 1 halaman, besoknya 1 halaman, dapat 1 lembar atau 2 halaman, itu nanti yang dimurojaah. Kalau 2 halaman ini belum lancar, tidak boleh nambah atau ziyadah halaman berikutnya. Lama nggak hafal-hafal, tidak apa-apa. Dapat 10 juz tapi lancar semuanya, sudah kalian meninggal nggak berani cacing itu makan. Nggak 30 juz lagi. Begitu, jadi harus ada target. Insya Allah itu sudah itu kebanggaan tersendiri ya. Lebih baik kita ini hafal 5 juz, tapi kita pelihara 5 juz itu sampai lancar. Setidaknya ini menjadi semangat kita, giroh kita untuk nanti menambah lagi. Nah, nanti bisa setelah selesai sekolah ya, teman-teman bisa sambil memurojaah, hanya butuh waktu 1-2 tahun itu sudah bisa lancar 30 juz. Nanti teman-teman bisa baru masuk kuliah begitu. Jadi itu tadi ya, tantangannya orang yang menghafalkan Al-Quran itu memang harus fokus. Dulu di pesantren yang salaf itu tidak memperbolehkan santrinya sekolah. Jadi di tempat saya Sidoarjo itu masih banyak sekali pondok tahfidz itu yang tidak memperbolehkan santrinya sekolah. Jadi nanti ambil paket C gitu ya, ambil paketan yang nanti bisa langsung kuliah begitu. Dan memang tidak diperbolehkan. Cuma kan kita tidak bisa ya, tantangan zaman sekarang, kalau kita juga tidak menambah disiplin keilmuan yang lain selain ilmu agama, kita juga akan ketinggalan zaman. Nah, yang pasti kita harus tetap ya, jangan merasa nanti sama sekolah nanti gimana. Yang penting ada target, dan itu insya Allah bisa. Dan itu banyak sekali contohnya ya.
teman-teman ya, ningnya panjenengan, guru-guru kita terdahulu itu bisa kok sekolah tapi juga hafal Quran ya teman-teman. Kalau misalkan ada rihlah lagi, saya sarankan teman-teman rihlah di Sumeneb itu ada yang namanya Ning Firza. Ning Firzan itu beliau itu dokter ya, bukan dokter yang ada pasiennya tentunya ya, dokter, ilmu kedokteran. Beliau juga hafidhoh, beliau juga da'iyah, beliau juga mengampu pesantren, beliau juga anggota dewan. Bayangkan, jobnya banyak sekali, tugasnya banyak sekali, santrinya banyak. Beliau juga menyemak setoran, beliau juga berdakwah di luar, beliau juga punya rakyat ya, karena beliau dewan ya. Ada rakyat yang harus diurusi, ada umat yang harus diurusi, ada pasien yang harus diurusi, dan ada nutrisi untuk beliau ini memurojaah Al-Qur'annya. Luar biasa. Ini artinya apa? Kita bisa kok, meskipun dengan sekolah sambil menghafalkan Al-Qur'an, sambil kuliah, cuma ya itu kita harus kuat terlebih dahulu. Ghirah kita, jangan gampang menyerah, jangan gampang untuk putus asa. Semangat terus, insya Allah kita kalau bisa memaksimalkan. Dan ini teman-teman, menghafalkan Al-Quran itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan ya, nggak ada hubungannya dengan kecerdasan. Kayak tadi saya sampaikan, intelektualnya berbeda dengan yang lain, tetapi yang membuat kita hafal Al-Quran itu ghirah, bukan kecerdasan, bukan IQ. Jadi aduh aku lama nih menghafalkannya, nggak bisa. Kalau kita paksa sesuai dengan kondisi kapasitas otak kita, dan tentunya dengan ghirah, dan minta kepada Allah agar Allah meridhoi. Ya Allah, ridhoilah dadaku ini bertahtakan Al-Quran, sanubariku ini berisikan Al-Quran. Itu insya Allah kita tidak masalah meskipun sekolah, tapi kalau diiringi dengan ghirah yang luar biasa dan juga target yang memenuhi, itu nanti insya Allah teman-teman bisa meraih cita-cita dunia dan meraih cita-cita di akhirat dengan wasilah Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu kecerdasannya semakin lama semakin diasah, semakin meningkat ya. Orang yang menghafalkan Al-Quran dengan yang tidak menghafalkan Al-Quran ya itu berbeda. Orang yang menghafal Al-Quran itu biasanya dia bisa melampaui yang lain gitu, bisa lebih-lebih. Ya iya, tentu saja dia bisa melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quran, sedangkan dia juga dibebankan dengan tanggung jawabnya untuk hafalan Al-Qurannya gitu. Ustazah, target ya pasti. Alhamdulillah, terima kasih sekali semuanya ilmu yang telah jenengan sampaikan. Semoga bisa memotivasi dan menjadi bekal teman-teman untuk lebih semangat lagi. Sudah semangat ya, tapi untuk lebih semangat lagi. Ghirahnya tadi ditambahi lagi. Ghirah itu apa toh? Semangat. Ya, niatnya dinaikkan lagi. Jadi jangan putus, misalkan nanti lulus kok belum khatam, jadi khatamkan lagi entah di mana. Terserah itu. Sampun akhirul qauli, saya serahkan lagi kepada MC. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Doa ini diawali dengan tawasul tentunya terlebih dahulu, lalu kemudian ada sholawat li hifdzil Quran, sholawat untuk menambah hafalan Al-Quran. Nanti mungkin bisa ajastukum jami'an kalau ijazahkan pada panjenengan semua tentang sholawat niki, yang ketika dibaca itu malaikat juga tidak berhenti untuk memohonkan kita agar hafalan Al-Quran kita semakin kuat. Namanya sholawat li hifdzil Quran. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Asih bin Barkhaya radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila muassis pesantren Al-Azhar wa khususan ila muassis pesantren Sidoresmo wa khususan ila muassis pesantren Darul Ulum Jombang
Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujudi was sababil a'zam likullil mawjud. Salatan tuhaffizuna bihal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa tusabbituna biha fi qalbil iman wa tahfaduna biha minas su'i bil qawli wal fi'li wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna minhu ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina. Rabbi qanni'na bima razaqtana wa akhlif alaina kulla ghaibatin minka bi khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.